Ya, Piala Dunia selalu seru. Selalu banyak dramanya, meme-nya. Tapi sebelum itu... Jadi begini, waktu itu saya duduk ngopi seperti biasa. Terus berpikir, kemarin saya bikin apa ya? Nggak lama aku lihat di HP. Persiapan Piala Dunia, pesawat Brazil dibaptis. Jepang membuat perjanjian dengan monster. Hah? Piala Dunia? Hah? Sudah mulai? Oh iya, kemarin Indo pra Piala Dunia ya. Dan berpikir kak, tidak usah kemarin bikin apa ya. 4 tahun ke belakang, saya bikin apa ya? Waduh, kalau ini Piala Dunia pertamamu, lanjutlah dulu kerja PR-mu adik. Tapi kalau seumuranku deh, ada pertanyaan. 4 tahun lalu, ada perubahan ke tidak kita ini? Oh iya, waktu dulu itu saya masih miskin dan hobi rebahan di kasur. Sekarang bagaimana? Masih rebahan, tapi ditumpukan uang. Selama belum ada yang kasih bangun toh. Mimpi dong. Haha, iyo. Kalau Piala Dunia begini-begini, nostalgia ya? Iya, katanya dengar lagunya saja sudah bikin nostalgia. Tapi menurutku tidak. Misal Piala Dunia 1994. Nah, saya tidak nostalgia tuh, saya belum lahir. Keluargaku juga belum ada TV barangkali. Ya, itu mah kita juga. Kenapa juga kau harus bilang? Bercanda tuh. Tapi 1994 saya ingat, saya debat sama calon presiden. Hah? Salah kau, jangan lewat situ. Saya duluan sudah kalau begitu. Jangan percaya, kalau aku duluan kita akan bahagia. Kita tidak akan nganggur. Lah, saya juga tidak akan nganggur. Gur. BTW, ada punya 5.000 situ. Kumpul beli minum lagi deh. Nggak ada. Bahasa apa tadi? Lagu Piala Dunia. Oh iya, tapi kalau Piala Dunia 2010 nostalgia saya. Rame waktu itu. Hiburan memang masih sedikit. Yang utama kan cuma TV. Dari itu penghancur konsentrasi kayak short video dan kawan-kawan. Terus lagu di mana-mana diputar. Waka-waka. Kenangannya masa kecil kita juga. Saya ingat sekali nah. Waktu Piala Dunia 2010. Masih suka ke rumahnya temanku. Main PS2. Sampai lupa makan, lupa waktu, lupa ingatan. Baru dimarahi kita sama-sama. Kenangan bagus itu. Saya masih ingat samar-samar hampir diusir orang tua sendiri. Dituduh belanjakan uang sekolah. Dimarahi saya depan temanku. Padahal kayaknya uangnya belum dikasih. Atau hilang di sekolah, lupa kak. Kau belanjakan pasti. Tidak. Kalau saya ingat. Piala Dunia itu bertepatan dibuangnya di tempat sampah. Ulang tahun. Setidaknya pulangnya beli baju baru. Branded coy. Hadiah. Orang kaya. Bukan. Anak-anak surprise. Sengaja lempar ke tempat sampah. Ternyata hadiah ulang tahunku mereka simpan di bawah situ. Mereka sembunyi di bawah bungkus cemilan. Uang waktu itu banyaknya. Kupakailah beli baju. Nah itu bajunya mau kupamer. Tapi malu-malu kupakai pergi main dulu. Kebesaran ternyata. Jadi sekarang baru bisa kupakai. Baru saudara ini baju udah diproduksi lagi. Bisa dijual ini, tinggal dicuci. Naik sekali sudah harganya ini. Sini bajuku berarti ini kurang ajar. Bahkan kulihat di medsos di FYP ada postingan nikmati World Cup tahun ini. Karena tahun ini World Cup terakhir sebelum mau menikah. Kusukanya optimis begitu. Karena yakin ke intis ekonomi deh tidak ada bayangan-bayangan sampai ke situ. Sama kayak bayangan Ronaldo angkat trofi Piala Dunia. Apa maksudnya itu? Pakai topi jerami, angkat Piala Dunia. Nggak ada bayanganku begitu. Terus tuh ada speed backflip di belakang. Dan yang paling ngeri kurasa sebagai orang yang ikuti bola dari dulu, Messi dulu prospek muda, 23 tahun, 19 tahun, kedip mata sekarang sudah menuju 40 anjay. Dan perasaan Mbappe dulu bocah-bocah 19 tahun sudah menang Piala Dunia. Sekarang sudah jadi diktator dia. Jadi ada meme diktator Mbappe karena pelatih, manajer sampai presiden segan sama ini orang. Ya, ternyata 4 tahun sendak dirasa itu ya. Ingatan Piala Dunia pertamaku itu samar-samar sekali. Pertama aku lihat My Father loncat perbaiki antena kalau udah salah itu dulu sekali. Yang finalnya adu penalti. Kayaknya orang zaman itu juga main bola masih pakai sihir. Ini Zidane terhipnotis, dia lihat dadanya musuh, dia kira bola ini musuh. Gila. Nggak lama 4 tahun kemudian itu kerjaku main game bola PS2. Lihat-lihat di koran ternyata sudah dekat final. Semua TV-TV yang ku nonton juga bahas itu. Dan di final ada Spanyol lawan Belanda. Terus karena punya ke jersey Fernando Torres Liverpool dibalikan emak, saya jadi tahu dan dukung Spanyol. Terus ku cari tahu di koran, di Belanda ada Dirk Kuyt. Dia juga main di Liverpool dengan Torres. Berarti kuat sekali Liverpool ini. Dan jadi fans Liverpool saya. Memorable 2010. Belum lagi lagu Waka Waka Bocah sekarang kan lagu Cocomelon. Apa itu? Kita dulu bro. Caya cuy. Siapa mati dulu ini? Baru Waka Waka.
Waifuku Shakira BTW. 4 tahun kemudian saya ingat Messi kalah di final. Tuan rumah Brazil dibantai 7-1 sama Jerman dan jadi bercandaan sampai sekarang. Kalau ndak salah waktu itu juga rame pemilu. Orang-orangnya yang tahun ini dia lagi aja. Nah ini juga bercandaan berkuasanya ini. Dan di tahun itu selain game bola saya juga teracuni game warnet juga. Lalu oh iya, di sini kayaknya sudah tidak pakai magic orang main bola ini, tapi pakai kungfu. 4 tahunnya lagi 2018 koran tidak pernah malis saya lihat. Lebih sering kali lihat anime. Dan saya juga sudah tidak terlalu ikuti bola. Saya lebih ke penggemar film dan saya di situ. Lebih kuingat ending Code Geass daripada hidupku di saat itu kayaknya. Tapi gue nonton final, semifinal, finalnya juga kaget kak. Kroasia bro, masuk final. Cuma memang waktu itu Modric sama Rakitic memang sangar-sangarnya. Dan kagum sekali kak dengan anak muda yang akan menjadi diktator Prancis ini. Pencetak gol muda di final setelah Pele. 19 tahun angkat piala. Saya 19 tahun angkat tangan. Tolong, hidup apa ini tolong. Tolong subscribe. Tolong. Dan terakhir kemarin 2022, luar biasa. Manusia yang sangat layak menyandang gelar pemenang Piala Dunia yang kalah di 2014 dibunuhannya sendiri. Baku adu sama anak muda monster yang juara 4 tahun sebelumnya. Mereka tanding di final, keren. Nobarku waktu itu tidak sia-sia karena biasanya kalau saya nobar nonton ini. Please. Waktu itu kuingatnya susah sekali cari kafe untuk nobar. Full semua tempat-tempat kemarin. Ada 01 di kafe itu kursinya kosong. Buami semua teman-temanku tapi ternyata TV-nya dibelakangi. Untuk apa? Jadi beberapa menit sebelum kick off sembarang kafe didatangi. Sampai akhirnya ada yang baru susun kursi. Tapi bagus layarnya ya sudah di situ kita sudah. Dan anda pernah ke kafe itu sampai sekarang. Bahkan lupa di mana itu saking sembarangnya itu malam. Tapi sekarang teman-temanku sudah tidak ada di sini yang dulu sama-sama nobar. Sekarang di sini tersisa cuma yang barbar. Oi. Anak-anak itu pergi ke kota-kota lain cari uang. Yang di sini cari kemungkinan tim mana yang bagus dipasang untuk dapat uang. Sembarangan. Pasang gambarnya di kamar. Pajangan, jual gambar-gambar yang dipajang. Negara tadi dibahas, kenapa logo klub itu kok pajang? Oke, jangan pernah taruhan. Yang bikin ngeri menurutku itu pemikiran lupa ingatan. Kayak, sudah Piala Dunia ya? Perasaan baru kemarin nobar. Rasanya kayak tidak dinikmati hari-hari normal di beberapa bulan dan tahun kemarin. Tapi itu mungkin karena saya selalu ikuti Piala Dunia. Ya yang mana itu 4 tahun sekali. Kalau saya ikuti kejuaraan dunia gulat jempol kaki, mungkin beda soalnya dia tiap tahun ada. Selain ketakutan muncul juga rasa penasaran. Siapa ya tahun ini juaranya? Dan seseru apa ya pertandingan-pertandingan nanti? Sejauh ini seru. Mbappe cetak 2 gol. Haaland di Piala Dunia pertamanya tidak mau kalah. Dan masih ada om-om 39 tahun lebih tidak mau kalah lagi, orang gila ini. Dramanya bagaimana? Selucu apa meme-nya dan apakah akan muncul orang-orang kaya baru? Hai. Kau dukung apa, Toch? Yang ada pemain Liverpoolnya. Paling banyak Belanda. Tapi apa di? Mantan penjajah. Dan bola ini beda. Tapi saya lebih senang Jerman karena hampir menjajah menguasai seluruh dunia. Dan ada Wirtz. Salah satu talent paling menarik di Liverpool di situ. Dan dia juga kembaranku. Mana mirip? Canda. Kembaranku di Hungaria. Tidak ikut ki. Nggak ada mirip-miripnya. By the way, saat video ini direkam, Jerman membantai negara lain 7-1 lagi. Gila ini tim memang villain kayaknya ini kudung. Jadi kayak kalau hidup itu game Piala Dunia kayak checkpoint, tempat save, tempat kita ingat kembali bagaimana 4 tahun ini. Sudah ada 100 juta pertama, jabatanmu apa? Bahagiakah kamu? Jadi bukan sekedar turnamen bola, tapi pengingat yang baiknya dirayakan dengan excitement. Senang begitu. Nggak bagus juga kalau dibawa ke pencapaian yang tidak kemana-mana ini. Karena ini pesta bola dunia. Pesta, seolah secara filosofikal Piala Dunia seperti bilang rayakan saja. Biarpun kalah sebagaimana negara kita gagal masuk ke Pildun, tapi tetap tegar. Terus favoritku bagaimana pemain dari negara tidak diperhitungkan mencetak gol untuk negaranya. Bagaimana passionate selebrasinya. Sangat menginspirasi dalam mengejar passion. Maksudku kalau saya di situ, dari nyanyi lagu nasional mungkin nangis, Mak. Apalagi cetak gol, bagian dari sejarah kau. Terus pemain yang akan pensiun yang masih membela negaranya, Messi dan kawan-kawan, ya Pildun terakhirnya lah. Sama kapan lagi kita nonton Haiti, astaga. Supporter juga dari penjuru benua ngumpul, meski ada yang ditahan di bandara karena penyelenggaranya rese. Cuman ya rayakan event jarang ini, rayakan pesta bola dunia. Seru ini saya caraku, nonton Korea main sambil nonton reaksi orang Korea.
Nggak ada aku mengerti bahasanya iya. Mungkin cuma aigo, aish, tapi seru-seru saja. Jadi bagaimana 4 tahun ini? Sejauh ini yang bisa kubanggakan mungkin kalau saya gambarku itu makin bagus, videoku makin sepi, dan 100 juta pertama di usia ini kayaknya masih angan-angan. Ya kalau kalian ceritakan perkembangan hidup kalian dan apa yang kalian rasakan tiap 4 tahun ini. Atau kalau bukan Piala Dunia, apa event-event tahunan yang bikin kalian seketika mengingat tahun-tahun yang berlalu? Jangan-jangan eventnya masuk rumah sakit? Oh itu jangan. Saya subscribe, komen, follow di IG, TikTok, sehingga kalau saya live. Ya, jadi ini coba Kak format baru. Ala-ala sketsa-sketsa, podcast, ala-ala storytelling, dan menghayal-hayal. Nah ini kita kasih masuk semua saja karena autor malas rekam muka juga dan suka eksperimen. Jadi semoga bagus. Komen apapun. Siap.